hanya dengan uang 100.000, hanya uang dengan 200.000 tegong atau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita panjatkan atas rahmat barakah dan hidayahnya pada malam hari ini kita bertemu di sini dalam rangka memenuhi undangan Ketua Panser Rayon Nambahan Kidul. Semoga apa yang menjadi agenda atau acara pada malam hari ini membawa kebaikan untuk kita pribadi, juga bermanfaat untuk masyarakat Desa Teratai. Nyambung apa yang disampaikan dari Mas Ketua tadi, yang saya harapkan tiap event atau momen kegiatan pertemuan yang utama, setiap agenda acara seperti ini monggo kita tingkatkan rasa silaturahmi, utamanya kalau di pakemnya Desa Teratai pas duluran. Semakin kita mengenal, semakin kita sering komunikasi, harapannya yang namanya pas duluran itu juga akan mengenal. Jadi pada pertemuan malam hari ini penyampang saya juga akan memberikan masukan, saran, juga apa biasanya pantau dibuat di Nambahan Kidul itu monggo kita pahami secara bersama-sama. Semua kegiatan organisasi di Desa Teratai baik Pamter, Rayon, juga sayapnya kayak organisasi masa Garda Teratai untuk kebaikan organisasi, juga untuk kebaikan masyarakat Desa Teratai. Jadi bila mana di luar ada sesuatu yang sifatnya itu arahnya merusak yang namanya pas duluran, kewajiban kita secara pribadi untuk meluruskan. Jadi sekarang itu fenomenanya yang namanya organisasi besar Desa Teratai, yang namanya komunitas, kumpulan akan semakin banyak. Soalnya dari masing-masing pribadi warga akan mencari jati dirinya yang melalui komunitas ini, yang merasa dia bisa berkomunikasi, yang bisa dia merasa menyatu. Itu harapannya sebenarnya kalau organisasi atau kumpulan atau komunitas itu tidak akan menyalahi konsep pakemnya dari Desa Teratai, yang utamanya pembinaan terhadap pas duluran. Jadi fenomena yang sampai hari ini yang menjadi bahasan bukan cuma di level bawah, atas pun semua merasa bahwa keprihatinan yang namanya pas duluran. Konsep pas duluran hari ini Desa Teratai memang wajib kita sentuh. Utamanya hari ini juga ada, saya lihat ada Mas Pelatih juga Mas Mul, itu kewajiban untuk memberikan masukan yang sangat kuat, yang sangat mendasar dan sangat benar-benar harus dipahami yang namanya pas duluran Desa Teratai itu seperti apa. Itu menjadi kewajiban dari masing-masing, utamanya pelatih yang nantinya menghantar dari posisi masyarakat umum, siswa menjadi warga. Kita nggak usah menyentuh sesuatu yang sifatnya berlebihan kayak kualitas silat dan sebagainya. Dari organisasi lain baik juga instansi melihat Desa Teratai sebenarnya utamanya bukan pintere gelut atau pintere pencak, tapi pas duluran. Baik organisasi pencak maupun instansi juga dari pemerintah pun sangat salut, mulai dari bawah sampai di pusat Jakarta pun melihat Desa Teratai itu beda. Perguruan lain yang punya tanaman yang namanya konsep pas duluran seperti Desa Teratai juga tidak bisa berjalan. Itu yang menjadi kelebihan dari Desa Teratai. Monggo kita uri-uri bersama-sama dari tingkat mungkin kayak rayon atau pamper, monggo kegiatan itu yang terpenting jangan sampai merusak yang namanya pas duluran. Kita boleh berbeda pendapat, itu logis. Itu akan menambah kasana dinamika sebuah organisasi. Organisasi besar tidak ada perbedaan pendapat, mustahil. Apalagi kita berangkat dari latar belakang, mulai ekonomi, pendidikan, politik juga akan berbeda. Tapi itu bukan menjadi pembeda dalam hal untuk kita menyatu dalam sebuah kerukunan pas duluran. Monggo dari setiap pertemuan jangan bosan kita selalu mendengungkan, monggo kita rubah konsepnya pas duluran yang kita lihat di sekitar kita yang agak salah, bukan kita bentur, bukan kita musuhi, tapi kita luruskan. Harapannya komunitas
organisasi yang menjadi sayapnya Sejahtera kalau masing-masing kuat dan bisa saling menghargai, menghormati keberadaan masing-masing, Sejahtera akan sangat kuat. Terutama menghadapi fenomena seperti kejadian nanti di tanggal 18 seperti yang sampaikan Mas Ketua Rayon. Itu berangkatnya dari pribadi masing-masing dulu kuat. Jadi akan besar kecil pun masalah yang ada di lapangan, kalau konsep-konsep secara pribadi ini sudah kuat, pola yang dijalankan sama JJ adu domba dan sebagainya di medsos kan sudah kuat sekali, provokasi dalam arti hoak dan sebagainya yang berusaha memecah. Itu soalnya juga itu orang dalam juga akan paham seperti saya, akan melihat bahwa kelemahan Sejahtera hari ini tapi pas dulu kan. Hanya dengan uang 100.000, hanya uang dengan 200.000 tegong atau dulu diri. Itu fakta. Padahal kejadiannya kan di atas itu. Dualisme kepemimpinan antara Parlo 2016-2017. Itu kan terjadinya kan di kepemimpinannya. Itu bukan membedakan grassroots-nya. Yang saya pahami persaudaraan desa terakhir itu kekal abadi sampai nanti kita di liang lahat. Ikatan kita itu bukan ikatan manusia biasa. Malaikat Gusti Allah itu yang akan menyaksikan. Sepertiga malam berakhir itu waktu yang sangat ijabah dalam kita berdoa juga bersumpah. Makanya desa Teratai ini yang sekarang menjadi yang ibaratnya itu ada kasus besar. Dualisme bukan cuma di atas, akhirnya ada permusuhan dan sebagainya di bawah. Saya sebagai senior yang ada di sini sebenarnya melihatnya itu prihatin, terenyuh. Soalnya itu sebenarnya saudara kita. Dan mungkin pernah seperjuangan di lapangan pada waktu membesarkan di Sejahtera. Mengapa hanya dengan tendensinya semua uang? Semuanya uang deh. Yang saya harapkan itu menjadi tolak ukur kita. Acuan kita, jangan sampai hal seperti itu terjadi pada lingkungan kita. Sing waras ngalah, sing waras gelem ngandani sing waras. Ya, saya anggap bahwa di saat ini ada yang merasa mungkin paling bisa, paling jago dan sebagainya. Kalau di internal Sejahtera saya anggap itu bukan sesuatu. Jadi kalau kita memahami konsep pasduluan secara benar, secara utuh, pasduluan Sejahtera seperti apa? Nah, diharapkan di sini begitu tingkatan kita menjadi warga Sejahtera dari tahun ke tahun, ada yang sudah 10 tahun disahkan, 20 tahun disahkan, harapannya juga akan mengenal bahwa ilmu desa terate, ilmu laku, ilmu sono laku ya memang nampak pada usia tahun pengesahan kita. Jadi desa terate yang namanya senior junior bukan dilihat dari usia kelahiran, tapi usia pengesahan. Dari konsep ini juga akan menjadi yang namanya acuan sebuah konsep pasduluan. Bukan berarti yang senior nanti sewenang-wenang terhadap yang muda, tapi juga yang tua pun juga harus bisa menghargai yang muda. Dengan konsep saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, yang harapannya apa toh? Muncul yang namanya sebuah kekompakan. Kekompakan yang menjadi muatan utama dari pasduluan. Jadi bukan cuma slogan yang sering kita lihat di lambang, di baliho, orano kamulyan tanpa pasduluran. Itu sebenarnya cuma retorika. Neng kono enek lambange, neng kono enek wong ngombe gegeran pada dulure dhewe. Terus konsepnya itu apa? Padahal kejadiannya di lambang itu. Apa ora isin tulisannya itu? Ya. Makanya sekarang ini kan cuma sekedar retorika, banter-banteran yang gini medsos dan sebagainya, merasa paling eza dan sebagainya, tapi pada praktek amalannya itu sama sekali tidak nampak. Makanya monggo senyampang pada pertemuan Pamter hari ini saya memberikan masukan ini, harapannya benar dari masing-masing bisa tertanam kembali ke Sejahtera yang dulu, yang orang masyarakat instansi dan lainnya sangat solid, sangat salut terhadap Sejahtera karena pasduluran. Nek dijiwit siji sing ngrasakne loro ya bukan kita semuanya. Ya dari posisi ini harapannya ya juga benar-benar yang namanya pada waktu kita membutuhkan sebuah pertolongan bukan berarti harus ditolong, tapi kita juga harus
lihat kemampuan dan kondisi dari dulur kita. Bahwa aku njaluk anak musibah, njaluk tulung anak sana nggak akhirnya metal. Itu juga kedewasaan dalam hal kita berpikir. Pas duluran itu juga bukan demikian, yang sifatnya ada unsur pemaksaan. Nah aku dulurmu, aku nono, aku tulungan, itu namanya pemaksaan. Jadi kita berangkatnya dari kesadaran pribadi kita, kedewasaan kita berpikir bahwa yang namanya dulur itu, yang namanya bantu bukan suatu harus dan kewajiban. Kita harus melihat sebuah kemampuan dan kondisi dari masing-masing dulur kita. Jadi paham ya, saya memberikan masukan ini harapannya pertemuan malam hari ini pun kita pulang ada manfaat. Minimal untuk kebaikan diri kita sendiri, perbaikan terhadap perilaku kita, juga membawa manfaat untuk masyarakat kesejahteraan. Jadi yang kedua, mengenai kegiatan manter ini sudah kelima. Yang saya harapkan mungkin konsep dari Pamper juga mengacu dari ADRT, dari SHTRT sendiri, mulai dari atas bahwa monggo organisasinya di Pamper ini ditingkatkan dalam hal komunikasinya juga kegiatannya. Jadi bahwa dari Polres mulai kota, kabupaten, apalagi kegiatan tanggal 18 ini dari Garda sendiri juga dari aparat ada atensi. Jadi keberadaan Garda sendiri juga sekarang sudah berbeda. Makanya dari konsep ini saya wujudkan dari bawah, yang saya harapkan Pamper Rayon dengan Garda sinkron. Jadi bukan cuma Garda, nanti juga ada komunitas yang lain, asalkan kita masih sama satu prinsip bahwa kita mendukung Parus 2017, berarti kita satu. Kita akan berbeda kalau itu pendukungnya Parus 2016. Itu sudah organisasi lain. Itu kalau ke depan untuk bersatu saya kira sudah sangat sulit. Kecuali kalau hari ini ada gerombolan sekelompok yang mungkin membuat suatu pernyataan untuk bergabung kembali mungkin. Tapi yang tingkat 2 ke atas saya kira tidak akan mungkin bisa kembali. Soalnya tatanannya sudah berbeda dan tidak akan mungkin yang namanya tingkat 2 sana akan kembali ke tingkat 1, tidak akan mungkin. Ya akhirnya akan membentuk sebuah organisasi sendiri. Perjalanan yang namanya di SHTRT seperti ini, itu memang SHTRT hari ini itu menjalani sebuah takdir. Orang bisa berbicara apapun, ya inilah takdirnya di SHTRT. Dan ini sudah sempat pada waktu saya nyantrik ke Mas Maji, ini sudah terbahas sebelum Mas Maji meninggal. Kejadian-kejadian hari ini itu sebuah jawaban semua. Jadi pada waktu Mas Maji dulu masih sugeng konsep padepokan baru, itu juga sebagai antisipasi kejadian seperti hari ini. Jadi kalau kita berbicara hukum itu bukan berbicara sing menang kui bener, sing salah kalah. Tidak seperti itu. Termasuk kasus nanti di tanggal 18. Itu bukan berbicara benar dan salah. Kekuatan penguasa, kekuatan politik itu sangat berpengaruh untuk menciptakan sebuah kebenaran semu. Terjelek dari Ahmad Jid dulu sudah memberikan sebuah jawaban atau solusi, yaitu padepokan baru. Jadi dari posisi itu monggo nanti pelan-pelan kalau kita punya dulur yang kebetulan berseberangan hari ini, kalau bisa kita sadarkan, secepatnya kita sadar bahwa apa yang terjadi di grassroots itu sebuah korban kebijakan dari yang di atas, yang memang sudah menyalahi konsep desa tadi, yaitu konsep pasduluran itu sebenarnya. Apa yang sampai ini topik di media sosial. Jadi kalau yang datang kemarin itu konsep pasdulurannya itu benar-benar ada di hati, nggak mungkin kejadian 20 Maret dulu dia sampai dikeroyok, dipentung, itu tidak mungkin terjadi. Ngerti getih netes nek jenenge dulur iki. Nggih mboten? Nggih. Iki malah korban foto. Saksi sejarah. Itu yang kalau saya secara pribadi terenyuh malah. Kok yo iso? Apa kuwi wong jaba didandani gawe sakral wong Esa? Itu malah. Apa kuwi bener-bener latihan? Apa yo sampai nang gone pengesahan? Makanya kita jangan bertanya lagi. Nek jenenge bocah kuwi wong-wongane kuwi melalui suatu tahapan latihan polos, jambon hijau putih sampai pengesahan.
yo ngalami dikei keesaan, yo ngalami dukung lan mosok tidak sedikit pun ada. Itu sebagai sebuah renungan dalam arti yang menjadi kewajiban apalagi kita berani membawa uniform panteng ya. Saya harapkan perilaku dan sebagainya monggo kita tingkatkan. Bukan berarti dirubah. Kok nggak bisa yang namanya sebuah karakter kan? Kita bisa dalam arti elek nggak dia nggak mau, tapi jangan jelek untuk sedulur kita. Jadi dari rayon ini harapan saya seperti tadi saya sampaikan bahwa Pamter itu harapan kita sebagai organisasi pemersatu warga di Nambahan Kidul, penyambung lidah. Jadi pemahaman warga yang kurang aktif, warga yang kurang pas, ya harus Pamter itu proaktif. Sendiri bisa ditangani, kalau nggak bisa yang saya harapkan solid Pamter ini. Pergerakannya Mas Wan gitu. Ya memang bukan berarti kita ketemu melalui silaturahmi seperti ini, enggak. Kita bisa ketemu di warung dan sebagainya. Yang saya harapkan lebih proaktif. Ya kita memahami dalam rangka mungkin masalah COVID dan sebagainya itu menjadi kendala kita untuk kumpul silaturahmi, tapi jangan saya harapkan jangan menjadi halangan. Apalagi sekarang sudah ada new normal gitu. Yang saya harapkan kemungkinan kita bisa ketemu. Rencana kita mungkin dari pembina nanti juga sangat pengadaan komunikasi terdekat, mungkin anggotanya yang kita maksimalkan.